sebelum kita mulai ke materi yang akan kita pelajari hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa dipimpin oleh Ridwan. Silakan. Ya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Miss akan absen terlebih dahulu. Untuk absen pertama, Anita masuk? Oke. Bella? Oke, ada Cynthia? Oke. Semuanya masuk hari ini? Oh, ada yang nggak masuk, siapa? Kalau boleh tahu, kenapa ya? Oh, sakit. Ya udah, nanti kalau misalnya udah sembuh, nanti kasih materi juga ke temen yang nggak masuk hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan pagi hari ini, Miss mau ngeliat semangat kalian dong. Karena kita kan masih pagi nih, pelajaran kita masih pagi, kalian harus semangat dong. Jangan ada yang masih tiduran segala macam. Ini karena masih pagi, kalian harus semangat. Maka dari itu Miss mau angkat semangat kalian dengan ice breaking. Ice breaking? Yep. Ice breaking adalah sebuah penyegaran. Kalian harus semangat, dan ice breaking kita hari ini adalah sebuah impian. Jadi kalau misalnya Miss bilang if I rich I will, jika saya kaya saya akan, kalian harus meneruskan kalimat Miss menggunakan verb pertama. Ini juga melatih verb kalian, menambah vocabulary kalian. Oke, udah siap? Are you ready? Yes. Ya, kita mulai ya. If I rich I will. Kalian masih belum paham ya? Maksudnya kayak gini, if I rich I will make a food. Atau misalnya if I rich I will buy the laptop or terserah kalian mau jawab apa. Kalau kalian kaya, kalian mau ngapain gitu. Pakai verb pertama aja. Kita pakai simple present tense aja ya. Udah masuk belum? Udah paham? Ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai. If I rich I will. Cynthia? If I rich I will. Riwan? If I rich I will. Ya, kalian udah semangat sih pagi ini. Miss appreciate banget semangat kalian pagi hari ini. Berarti udah siap dong untuk memulai materi baru. Oke, alhamdulillah. Ya, kita akan membahas materi tentang takes. Kalau minggu lalu kan kita belajar mengenai caption. Sekarang kita procedure text. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak procedure text itu apa? Iya, betul sekali. Procedure text itu biasanya kita sering melihat di belakang kemasan atau bungkus, kayak misalnya bungkus mie, bungkus agar-agar, atau bungkus yang lain yang biasanya ada cara untuk membuatnya gitu ya. Untuk pengertiannya sendiri, nih ada definisinya ya. What is the procedure text? Ya, procedure text is a text that describes or contains instructions, methods, or steps in making or doing, operating something, and its purpose is to tell readers how to make or to do something. Procedure text ini adalah teks yang menjelaskan sebuah instruksi atau cara atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan atau mengoperasikan sesuatu. The purpose of procedure text, di mana purpose di sini adalah sebuah tujuan. The purpose of procedure text itself and to provide instruction on the steps or methods or ways of creating, operating, or doing something. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memberitahu kepada pembaca sebagai readers ya bahwa ada cara-cara untuk bisa melakukan atau membuat sesuatu. Nah, untuk di prosedur check di sini adalah
resep. Jadi how to make, misalnya cara membuat nasi goreng, how to make fried rice dan sebagainya. Selanjutnya ada generic structure. Jadi ini tuh kayak susunan atau misalnya kayak susunannya. Di prosedur text itu ada aim or goal. Ini sebagai tujuan. Tujuannya itu biasanya ada di judul. Judulnya kayak misalnya how to make a noodle. Berarti tujuannya adalah cara membuat si mie itu. Lalu ada material or ingredients. Itu adalah bahan-bahannya. Misalnya kayak dua siung bawang putih atau misalnya 3 buah cabai dan sebagainya. Dan terakhir adalah step ini adalah langkah kerjanya atau instruksinya, cara membuat sesuatu dari bertahap dari mulai A sampai Z. Dan biasanya itu ada urutannya kayak misalnya first, second, dan akhirnya finally gitu. Dan sebenarnya ada lagi yang terakhir itu conclusion atau result. Biasanya itu contohnya kayak gini, kayak mie siap untuk dihidangkan selagi panas, atau kayak gitu. Itu masuknya ke result sih. Selanjutnya, what are language features or characteristic present tense? Yang pertama itu using the simple present tense, di mana penggunaan simple present tense ini verb pertama yang digunakannya itu lalu menggunakan to be. To be-nya is, are, sama aim. Using an imperative sentence. Imperative sentence itu kalimat perintah. Contohnya kayak turn on the stove, nyalakan kompornya, atau put the rice, masukkan nasinya. Selanjutnya ada using numbering or adverb sequence. Jadi ini keterangan number atau keterangan urutan gitu ya. Nah, urutannya itu biasanya kalau di prosedur text itu ada first, second, third, dan lain sebagainya sampai akhirnya finally. Selanjutnya ada using connective or sequence. Nah, di sini sebagai conjunction. Jadi dia tuh menyambungkan dari langkah satu ke langkah selanjutnya. Bisa jadi yang kayak misalnya next dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada using action verb. Nah, dalam material process ini action verbnya itu contohnya kayak memasak, cooking, terus kayak memotong, cut, dan lain sebagainya. Using adverb dalam manner itu kayak cara. Adverb di sini kan keterangan penggunaan keterangan dengan manner cara. Misalnya contohnya kayak slowly, carefully, misalnya slowly put the water dan lain sebagainya. Dan terakhir ada using cooking vocabulary, cooking verb. Jadi kalau misal prosedur text itu identik dengan kata-kata yang biasa digunakan dalam cooking vocabulary atau kata-kata yang biasa digunakan dalam memasak. Kayak contohnya di sini ada contoh. Contohnya ada cooking green onions. Nah, ini contohnya ada grilling dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak gitu. Kalian nanti akan saya kirimkan juga contoh-contoh yang lain. Nah, di sini ada contoh dari prosedur text sendiri. How to make delicious fried rice. You know fried rice? Of course, because fried rice is makanan khas Indonesia, dan di luar negeri sebenarnya nggak ada, cuman ini asli dari Indonesia. Ya, ini how to make delicious fried rice-nya itu adalah sebuah aim or goal atau tujuannya ya di judul. Ini gambarnya cukup menarik juga ya, pinter gitu. Ya, dan di sini ada ingredients. Tadi ingredients adalah apa? Yes, correct. Ingredients adalah sebagai bahan-bahan atau materialnya. Di sini ada setengah dan lain sebagainya, ada setengah bawang putih, 2 telur,
rice ini siap untuk dimakan ya, disantap. Nah, ini selanjutnya. Dan thank you. The next is tags. Yuk, jadi untuk teman-teman semua, setelah kalian tadi mempelajari apa procedure text, terus susunannya, strukturnya kayak gimana, cara membuatnya juga kayak gimana gitu. Nah, nanti Miss akan memberikan kalian tugas. Tugasnya ada 2. Yang pertama itu individu ini nanti kalian ada multiple choice. Kalian bisa isi sesuai apa yang ada di soal tersebut. Di situ nanti ada teksnya, teks how to make apa gitu ya, yang menunjukkan procedure text. Nah, lalu untuk yang keduanya, tugas keduanya kalian harus membuat make a recipe, membuat resep apapun itu bebas, dan itu tugasnya berkelompok. Nah, nanti untuk strukturnya kalian masukkan ke dalam tabel. Nanti Miss kasih selembaran tabelnya, nanti kalian isi di situ. Insya Allah kalau misalnya ada waktu dan kita diberi kesehatan, minggu depan kita langsung praktek cara membuat apa yang kalian tuliskan di situ. Paham nggak? Ya, kalau misalnya kalian nggak paham, boleh tanyakan dulu di sini. Jadi sebelum kita lanjut ke tugas gitu, sebenarnya mau ditanyakan terlebih dahulu nggak gitu. Sejauh ini sih kayaknya kalian udah paham juga, karena materi procedure text ini lumayan mudah juga gitu. Sebenarnya untuk procedure text ini ada 3, ada manual sama ada manual sama resep gitu. Nah, yang di sini kita pakainya yang resep gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau udah nggak ada, oke, Miss kasih tugas individu dulu, nanti tugas kelompok. Untuk individu dan kelompoknya dikerjakan hari ini juga, dan kalau misalnya untuk prakteknya insya Allah minggu depan. Ya, paham? Oke. Oke, alhamdulillah untuk kelas kita pagi ini sudah selesai. Untuk tugas-tugas yang tadi Miss kasih, Miss simpan dulu ya, karena Miss juga perlu waktu untuk mengkoreksinya. Dan sebelum kita tutup kelas kita hari ini, Miss ada satu kalimat tambahan untuk kalian. Pokoknya kalian jangan pernah bosan untuk membaca, jangan bosan untuk belajar. Pelajari lagi materi yang hari ini maupun hari yang kemarin-kemarin, karena the power is knowledge. Kekuatan adalah pengetahuan. Jadi dimanapun kalian berada, kalian usahakan atau sempatkan untuk membaca, ya, banyakin pengetahuannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.